Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, segenap jajaran Bapak Ibu Dewan Guru SMA Maryam yang amat kami hormati, semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMA Maryam yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Semangat? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali ngaji kitab Safinatun Najah kali ini, meneruskan bab tentang yang membatalkan sholat. Kemarin baru 2. Mari kita teruskan dan kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dibuka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Yang ketiga dari hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, waqtisyafil aurati. Waqtisyafil aurati lan sebab kebukai aurat. Ya, yang ketiga adalah sebabnya terbuka aurat. Ilam lamun ora ditutup, ilam tustar, lamun ora ditutup apa aurat, halat halisa nalika. Jadi yang ketiga terbukanya aurat. Di saat aurat itu terbuka dengan ketidaksengajaan kita. Seperti contoh kalau yang perempuan, yang perempuan hati-hati jika pakai ruko yang putus antara bawah sama atas. Terus kemudian mohon maaf ada angin nakal, hati-hati, maka segera ditutup, sholatnya tidak batal. Tapi ini dimbarno, ya dimbarno kena angin, kemudian auratnya terbuka, mungkin rambutnya terbuka, mungkin yang lainnya terbuka, maka sholatnya jadi batal. Khusus yang perempuan, jika kelihatan rambutnya baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu termasuk aurat. Ya, jadi rambutnya walaupun kerudungan seperti ini ya, terus kemudian nyelip, kelihatan di sela-sela kerudungnya, kelihatan keluar, itu juga aurat. Makanya perempuan paling bagus ketika mau berangkat sekolah, mau kemana-mana, berkaca dahulu
oh kira-kira wajahnya ayu kan, gitu kan. Terus kemudian apone sing kurang, be ono rambutnya sing metu. Dan biasanya perempuan itu senengane gawa kaca. Karena gini, mar'ah kal mir'ah. Ya. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu kaca. Makanya kemana-mana perempuan itu senengane gawa kaca. Ngilu ya, kadang ono kaca seperti ini ya, itu kayak ngilu. HP gitu ya kayak ngilu. Sekarang kan bisa dilihat depannya. Kadang kemudian lihat jam gitu kan ada kacanya, dibuat ngilu, buat berkaca. Boleh, boleh. Tapi jangan lupa ojo lali karo dongo. Bagaimana Pak donganya? Allahumma kama hasanta kholqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana panjenengan telah membaguskan wajah saya, maka baguskan akhlak saya. Jadi gak nganggur, itu dongo sangatlah amat penting. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati kalau perempuan, jika pas pakai kerudung apa pakai ruko yang putus-putus atas sama bawah nggak nyambung, hati-hati jika kena angin nakal. Bagaimana Pak yang laki-laki? Nah, yang laki-laki hati-hati jika pakai celana atau pakai kaos atau baju yang bajunya anak bayi. Tahu ya? Jadi melopot, ngaprot, mohon maaf, apalagi dia posisinya dia adalah gemuk. Wah, hati-hati. Karena apa? Ketika pas ruku mungkin masih aman, tapi pas sujud maka akan kelihatan sesuatu yang bisa dileboni celengan. Ya, bisa dileboni celengan. Jadi duit mlebu kono kuning mlebu. Hati-hati. Terus nek kena angin akhirnya belakangnya ISIS. Kalau itu dibiarkan dan memang itu terus-terusan, maka bisa jadi sholatnya batal. Hati-hati. Mbok yo nggo klambi sing rodok dawa. Kalau emang bajunya memang sangat amat ketat, pakai jaket atau jasnya yang digunakan ojo sesudah sawangane. Maka di tempat tertentu, biasanya masjid tertentu itu ada yang namanya baju yang disiapkan dari masjid supaya tidak kelihatan aurat. Hati-hati. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah sama telapak tangan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i semua perempuan itu dosa. Imam Syafi'i itu ya. Karena Imam Syafi'i seluruh anggota tubuh itu adalah aurat kecuali mata satu. Jadi kayak bajak laut ini toh. Iya. Itu kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi wajah sama telapak tangan itu terbuka tak apa-apa. Ya, termasuk dalam sholat. Tapi paling bagus memang ya tidak dibuka, malah bagus. Oke, maka biasanya pakai rukun yang putusan atau sambung itu masih dalam kategori aman jika memang tidak terbuka auratnya. Pak, kalau memang laki-laki auratnya sampai pusar, sampai lutut atau dengkul, berarti saya sholat pakai celana panjang yang di bawah lutut, apakah sah? Ya sah. Sah tetap sah, tapi yo kena menen. Mosok kan duwe kelam. Pak, kalau kaos sang-sang sehingga tok kelek itu. Terus kemudian celana yang di atas bawah lutut sedikit, sah. Yo sah, tapi yo nemen. Mosok salat nang Gusti Allah gak duwe kelambi. Oke, itu ya. Loh kalau ngimami yo sah, ngimami ngono tok sah, tapi yo meneh gak digawe maneh. Khutbah Jumat mama pakai baju yang standar, ya gak digawe maneh. Janganlah ngono ya ngono, tapi aja ngono. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak itu, understand? Yes. Jadi yang perempuan hati-hati kalau pas sholat di belakang, terus kemudian ada angin nakal, angin berembus dari belakang, terus nyingkap dan cepet ditutup. Terus lagi
Mumpung ingat tadi, kalau rambutnya terselip keluar, maka itu juga aurat. Baik dalam sholat maupun di luar sholat tetap aurat. Kalau di dalam sholat, maka sholatnya jadi batal. Hati-hati. Oke, yang keempat. Wanutqi lan sebabe ngucap biharfaini kelawan rong huruf au biharfin utawa sak huruf mufhimin kang aweh faham dengan catatan amdan hale jarak sengaja, ya, amdan hale jarak utawa sengaja. Yang keempat, yang keempat, berbicara dengan sengaja satu huruf atau dua huruf, sengaja, syaratnya sengaja, maka ini menjadi batal, ya. Makanya kalau sholat itu shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah seperti kalian melihat saya sholat. Nah, kalau kita langsung melihat kanjeng Nabi tidak mungkin. Bagaimana caranya? Lewat para guru kita, ahli hadis sampai kepada kanjeng Nabi. Kalau kita langsung kanjeng Nabi tidak mungkin. Nah, kata-kata shollu kama ra'aitumuni itu hanyalah yang bisa menjelaskan guru-guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka hati-hati, ya. Sampai ada ulama yang berpendapat, di beberapa kitab itu ada, kalau ada bacaan surat yang itu biasanya dijawab, maka dalam sholat tidak usah dijawab. Contoh, pada surat Al-A'la itu kan ada Ibrahim wa Musa, itu kan bagusnya dijawab alaihi salam. Maka dalam sholat jangan sepakat para ulama, khawatirnya sholatnya batal. Ada lagi dalam surat Al-Ghasyiyah, Azab al-Akbar, ya, itu kan bagusnya dijawab Rabbi a'idni min azabik. Kemudian ada lagi hisabahum, Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang paling mudah. Itu memang gandengannya ayat panjang gitu ya, terkait dengan surat Al-Ghasyiyah. Maka kalau dalam sholat tidak perlu dijawab. Termasuk mumpung ingat, ya, kalau baca Fatihah tidak usah baca Rabbi filli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab, atau mungkin Rabbi filli wal walidayya amin. Biasanya gitu kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi filli wal walidayya amin. Tidak usah. Langsung saja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang pernah saya sampaikan, hati-hati. Sebab kalau di dalam sholat, apalagi Al-Quran, terus kemudian itu adalah teksnya memang dalam bentuk rukun, kalau kita tambahi, khawatirnya sholatnya jadi batal. Termasuk Fatihah, maka langsung amin. Kalau pengen mendoakan orang tua, setelah amin baru kemudian ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tua saya, Rabbi fili wali walidayya amin. Setelah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, doakan sendiri tapi di luar sholat, ya. Di dalam sholat tidak usah menambahi surat atau menambahi kata. Hati-hati. Bagaimana Pak kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Ini adalah redaksinya jika sengaja. Bagaimana Pak kalau kemudian dalam surat Allahu Akbar tibiara tikus, jaran-jaran gitu kan? Ada yang biasanya kan konconi latah disenggol gitu kan? Kerinan dan macam-macam. Bagaimana jika tidak sengaja? Maka tidak apa-apa. Jika sengaja itu akhirnya jadi batal sholatnya. Paham itu? Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Itu yang keempat. Yang kelima, wabil mufattiri lan sebabe perkara kang rusakaken poso amdan hale jarak. Segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka kalau itu dilakukan dalam sholat, maka sholatnya jadi batal. Mohon maaf, hati-hati kalau habis berbuka puasa, apakah puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan atau puasa yang lainnya, biasanya kan ada takjil atau berbuka puasa. Takjil itu mempercepat berbuka, namanya takjil, tergesa-gesa cepet no. Nah, ternyata di sela-sela gigi nang untune ada yang namanya makanan, baik itu berupa daging atau apa. Maka hati-hati jika itu nyelip dalam gigi. Kalau ikut dalam sholat sementara masih gandol di gigi, itu hukumnya makruh. Tapi ternyata ketika sholat kok kemudian mengganggu dalam sholat, terus kemudian berbunyi gini, gitu kan, silit-silit, tiba-tiba panganane mlebu, maka iso-iso sholate dadi batal. Maka kalau makan, sebelum makan, sebelum sholat, habis makan, baiknya dibersihkan terlebih dahulu supaya sholatnya bisa khusyuk. Ya, tuh. Lupa apakah kalau mau sholat sudah punya wudhu, makan apakah batal? Tidak, karena makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau makan dan minum dalam sholat, maka otomatis batal sholatnya. Masuk sholat kalau mangan, piye carane? Mangan soto, Allahu Akbar, makan gedang, makan jangan, ya otomatis itu batal. Walaupun wudhunya mungkin tidak batal, tapi sholatnya jelas batal. Karena ya makan tadi segala yang batalkan puasa, maka itu berarti membatalkan sholat. Itu yang ke 5. Wal akli lan mangan al kasiri kang akeh nasian hale lali. Makan ya waktu sholat, makan lali tapi wakil oleh sakire, maka sholatnya batal senajan lupa. Karena sholat di samping kanannya ada makanan. Allahu Akbar, mari sholat cik langsung makan, tiba-tiba ono kucing. Wah, ini akhirnya karena memang dari pondok dan ngerti carane, ya opo yo, aku sholat kucingnya terusir tapi gak batal sholatnya. Akhir derek sholat sing bisa diusir kucing, ya langsung dimulai Allahu Akbar, kucing itu kok mari Fatihah, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Apa itu? Iki mari mangan iman ilahin nas sampai terakhir, ya sampai terakhir jalan jinnati wan nas. Tiba gak mirip-mirip, gak nyingkir-nyingkir, tiba imae wis amblas, alhamdulillah sholat gak khusyuk. Maka ya jangan ya di samping kanannya nggak usah kasih makanan, jelas bisa khusyuk. Apalagi nomor panganan, Allahu Akbar panganan, jelas pikir panganan. Makanya dalam sholat itu yang dilihat adalah tempat sujud, jangan melihat kemana-mana. Makanya paling bagus adalah tempat sujud itu bukan yang bergambar,
tempat sujud yang polos. Di depan kita paling bagus itu juga pakai baju yang polos. Kenapa? Supaya tidak ganggu konsentrasi. Ini anak sholat, Allahu Akbar, tulisan depan lanjutkan. Ngobrol saya. Baru-baru tulang sore, Allahu Akbar, gajah duduk. Makanya kalau saya pakai apa namanya, pakai sarungnya ada tulisan, itu taruh di atas atau taruh di depan supaya yang belakang tidak mau mojok. Karena sholat Allahu Akbar wajib. ABS biasa kalau saya jangan itu paling bagus. Termasuk sebetulnya baju yang paling bagus itu polos. Baju yang bergaris-garis itu menyebabkan yang belakang itu bisa berangan-angan. Allahu Akbar dari si kuno model. Ruko yang kuno, depannya kalau ruko paling bagus itu putih dan nggak usah pakai bordir. Kalau pakai bordir, kenapa yang segini mau Allahu Akbar. Bordir ini gak model, tapi itu aku nang pasar tak ikut sih itu. Jangankan gitu, tempat sujud tak jaga. Itu ya gitu. Kalau kemudian gambar kotanya gak bodoh, itu ya bisa ngomong. Dan ada sajadah yang pakai karpetnya masjid, yang pakai gambarnya menara itu ya. Jadi kalau sholatnya tidak khusyuk, ini anak menghadap tempat sujud, Allahu Akbar. Ubah setiap gede, setelah ini mungkai gak bodoh. Itulah makanya paling bagus kalau sholat pakailah baju yang polos, pakailah lemek yang polos supaya tidak mikir macam-macam. Kadang wis polos saya mikir macam-macam. Apa mana gak polos? Tapi semuanya tergantung amal dan ibadahnya, tergantung konsentrasi. Wallahu a'lam. Jadi tanyakan. Aja, alhamdulillah. Ini kita sudah masuk. Yang terakhir tambah satu. Terakhir. Nomor berapa sekarang? Nomor 6. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 6 itu makan dengan banyak yang disengaja teman. Makan banyak tapi dengan sengaja. Sekarang nomor 7 terakhir. Ya, terakhir. Wasalazi harokatin dan sebab telu piro-piro ubahan. Wasalazi harokatin dan sebab telu piro-piro ubahan mutawaliyatin kan nuri-nuri walau sahwan lan senajan lali. Yang ke-7 kakean obah, kakean gerak sampai 3 kali berturut-turut, gerak sampai 3 kali berturut-turut. Kakean obah umek sholat sing kukur-kukur, sing nyaduk, sing jongkroan. Makanya arek SMA sholatnya kok jongkroan, ketara dhek kudu dilorot nang SD. Sholat kok jongkroan. Ya, sholat kok jongkroan. Nah, menurut Imam Syafi'i tidak boleh gerak lebih daripada 3 kali. Ya, umur juga boleh. Loh Pak, kalau saya gatal bagaimana? Contoh, ini kalau Imam Syafi'i yang aman. Kalau kita gatal, maka seperti pipi. Ojo ngukurnya gini, geradak, dedel kabel pipi ini. Maka kalau di pipi, kira-kira pakai ini telunjuk, kemudian ditempel ke pipi, klep, kan mesti kita tangan kan punya sinyal, ya sinyal. Maka sinyalnya tangan ini kan mesti tahu nih mana yang gatal di klep, kemudian dikukur nih. Ini walaupun sampai banyak nggak apa-apa. Ya tidak boleh kalau Syafi'i gerak 3 kali, 1, 2, 3. Ini batal. Termasuk lagi kalau Imam Syafi'i itu lebar ketika i'tidal. Contoh, ya lebar i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini batal. Kalau Imam Syafi'i, mana wis iki 5.
Jadi paling bagus kalau sama itu ya sami Allahu liman hamidah. Langsung cek. Ada maka yang lainnya paling bagus lagi yang supaya aman sami hamidah itu kayak orang sedekah sami Allahu liman hamidah. Boleh. Itu lebih aman karena kalau di sini kuatirnya gerak sami Allahu liman hamidah. Lihat 1, 2, 3, 4, 5 itu jadinya olahraga. Itu ya, apa itu? Nah, tapi menurut mazhab yang lainnya, termasuk Imam Malik, itu lebih gerak lebih daripada 3 kali, itu tidak apa-apa, asal masih menghadap kiblat. Tapi biasanya KPTL khusus. Seperti itu bisa dilaksanakan jika halo ikut Imam Malik di saat di sini imamnya sudah ruku. Allahu Akbar. Ini pernah saya lakukan di sini. Sudah Allahu Akbar. Bagaimana saya bisa menjumpai rukunya imam? Maka mulai dari pintu ini saya sudah mulai sholat Allahu Akbar, kemudian jalan rukunya sambil ruku Allahu Akbar, jalan duduk sampai di depan. Boleh? Boleh. Dalam kondisi tertentu. Ya, jadi kalau memang ingin menggoda mengejar imam, maka kita sudah Allahu Akbar, maka silakan mulai dari tempat wudhu mungkin bisa sudah lurus, maka sudah kemudian Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ruku. Jalan. Sana iktidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu sambil jalan, kemudian menempati posisi di sana. Itu pernah saya lakukan di sini juga lumayan. Tapi yo ojo keterusan. Ya, ojo keterusan. Itu metarani nikmat males. Mau kok sholat kok mesti telat. Jangan, sholat jangan telat. Dan sholat upayakan selalu berjamaah. Kembali lagi, kalau lebih dari 3 kali gerakan, maka sholatnya menjadi batal alias tidak khusyuk. Tapi pendapat yang lainnya boleh asal menghadap kiblat, terus dilatih konsentrasinya tetap khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.